Halo teman-teman, kenalin aku Evelyn. Teman-temanku sih biasanya manggil aku Eve, Eve, If, ada juga yang panggil Egul. Tapi coba kalian komen di bawah, enaknya aku dipanggil apa. Dan sekarang kita bakal ngobrol ngaco, tapi nggak sendirian. Aku bakal ditemani sama tada, ini dia orangnya. Silakan perkenalkan diri Anda. Nama saya Bambang. Nama saya Stefanus. Ya, teman-teman bisa panggil aku Stefan, bisa panggil aku Van, bisa panggil aku Stef, bisa aku panggil Nus, bisa kadang temanku ada yang panggil Eka, ada yang Udah, banyak banget. Oh iya, banyak ya. Tentuin satu. Satu aja. Pras. Kenapa? Ya, nama kan Stefanus Eka Prastia. Boleh. Ya. Pras dong, Pras. Iya, terserah kamu ya. Oke, sekarang kita bakal ngobrolin tentang gimana sih rasanya udah kerja. Kira-kira gimana ya? Oke, sebelum kita mulai, aku mau ngucapin selamat buat teman-teman kita yang baru aja lulus. Ya, walaupun Online. Sudahnya. Nggak Rektornya ini tok, rektornya. bercanda guys, maaf ya. Nah, jadi selain kalian udah lulus, kalian juga sudah memasuki Pengangguran. nggak gitu dong. Maksudnya Iya. sudah Pengangguran online. maksudnya sudah memasuki Pengangguran menjadi fresh graduate. Yeay. Kita langsung aja ke pembahasan yang pertama. Saudara Stefsus. Loh, apa maksud Anda mengganti nama saya? Katanya Pras. Kan terserah saya. Oh ya wis. Oke. Ngaco ya? Iya, Memang ngaco. Konten ini sangat ngaco. Jadi, Masa ditonton guys. menurut kamu, sewaktu kamu kuliah dulu, gimana sih ekspektasimu tentang dunia kerja itu? Coba ceritain. Ya, ekspektasi saya itu kalau udah dunia kerja itu saya punya mobil. Terus habis itu saya punya rumah besar. Habis itu uang saya banyak. Habis itu saya itu bisa beli apa aja. Amin ya Allah, amin. Jadi uangnya tinggal gini-gini aja. Udah itu aja. Iya. Kok kurang besar ekspektasinya? Itu besar banget loh. Jadi punya rumah yang besar, terus kaya gitu kan, dihormati orang. Oh, Mas kerja di mana? Kalau kamu gimana? Kalau aku tuh ekspektasinya ini karena bidangku di seni art design ya. Jadi aku itu ekspektasinya nanti kalau udah kerja itu bisa jadi desainer atau animator yang terkenal. Mungkin bisa kerja di Disney atau Ghibli Studio atau Jadi apa kerja di sana? Pixar. Gak mungkin kan yang ngepel-ngepel ya, yang animasiin lah. Atau yang jelas lah. desain. Lalu gajinya udah dolar tidak terbendung. Dolar kuning. Lalu Nah, itu sih ekspektasiku. Sampai di Facebook itu iya. aku itu tulis bekerja di Walt Disney. Oh, yang ale-ale itu ya. Kan nggak apa-apa ya Nggak apa-apa berekspektasi. sih. Nah, tapi kira-kira sekarang kan kita udah usia memasuki dunia yang sesungguhnya nih. Gimana realitanya? Realitanya ya mungkin ya ya gitu Itu lah ya. apa? Itu ekspresi apa? Kan nggak boleh kita ngomong kotor gitu kan. Jadi oke, bagus. saya ngomong ya gitu. Di realitanya ternyata sulit ya. Tapi ini nggak boleh sampai bikin teman-teman jadi negative thinking atau nggak punya semangat. Justru ini harus jadi bersemangat teman-teman. Karena ternyata realitanya itu lebih menantang. Nggak harus kerja itu langsung banyak uang.
ternyata perlu meniti tangga karir. Hah, apa? Meniti tangga karir. Oh, meniti. Iya. Kirain Jadi, peniti. oh tidak dong. Kecuali teman-teman anaknya bos. Anaknya sultan. Nah, iya. Itu Ini mah- ya, kalau kita misal udah kaya, kita nggak bikin video gini. Ini cari uang soalnya gitu loh. Aduh, jangan buka kartu gitulah. Nggak apa-apa. Ini Jadi, buat menginspirasi dong. menginspirasi. Betul, inspirasi. Nah, Kalau tapi, kamu tunggu. Tapi kira-kira ada yang terinspirasi gak ya? Gak tahu ya. yang penting ngaca dulu. Semoga ada lah ya. Kalau kamu gimana? Apanya yang gimana? Realita. Oh iya. Realitanya. Jadi realitanya itu kayak nggak percaya gitu loh. Loh kok sudah masuk masa-masa harus kerja? Oh, berarti positif ya. Iya. Sebenarnya nggak terlalu mikir hal Inspirasi. negatif sih. Oh iya. Hanya kayak kaget aja gitu loh. Menurut saudara Pras, kira-kira jurusan yang kita ambil waktu kuliah itu ada pengaruhnya nggak sih untuk kita kerja? Ya kalau menurut saya kan kuliahnya jurusan perawatan. Bukan. Merawat komputer. Saya jurusan IT, sistem informasi. Tapi memang dari awal saya mau kuliah itu sudah milih itu gitu. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman belum ada pilihan, nggak apa-apa, jalani dulu yang teman-teman suka. Contoh, teman-teman suka TikTok. Teman-teman langsung ambil aja fisika. Hah? Apa urusannya TikTok sama fisika? Ada. Jadi ketika dia itu membuat suatu gerakan Hah? yang menyebabkan mantul-mantul, itu bisa dihitung secara fisikal. Apa yang mantul? Sehingga ketika teman-teman mantul itu bisa pas. Apa yang mantul? Itu. Contoh gitu. Nah, setelah teman-teman bisa menentukan apa yang menjadi kesenangan teman-teman. Nah, teman-teman harus mempunyai jiwa-jiwa pengorbanan. Karena semuanya itu tidak didapat dengan cara-cara yang mudah. Sumpah aku nggak paham. Ya, nggak apa-apa. Kan ini pendapat saya yang ngaco. Oh, Kalau iya. pendapat kamu ngaco nggak kira-kira? Aduh, kamu terlalu ngaco. Aku agak bener dikit lah ya. Iya. Kalau menurutku itu jurusan yang kita ambil itu ngaruh sih untuk nanti kita kerja. Kenapa ngaruh? Karena bisa dibilang selama kita kuliah itu adalah masa-masa latihannya untuk masuk ke dunia kerja. Jadi kalau nantinya kita pilih jurusan yang sesuai sama yang kita mau saat kita kerja nanti, jadi kita nggak perlu belajar dari awal lagi, nggak perlu belajar dari nol banget untuk saat mulai kerja, karena sudah pernah latihan-latihan di kuliah. Tapi ada loh cerita. Jadi aku tuh pernah ngekos ya. Di situ ada temanku S2. Dia itu kalau nggak salah fisika murni. Beneran ini, swear. Tapi Iya, sekarang, percaya kok, percaya. tapi sekarang kerjanya itu adalah jual selada. Bioponik. Jadi dia bikin pipa gitu, lalu ya nggak tahu ya Keren apa ada ya. fisikanya ya. Tapi jangan sampai Berarti dia berbisnis. berbisnis. Intinya jangan sampai keadaan kita sekarang membatasi cita-cita kita. Iya tuh, itu keren banget sih. Iya. Jadi walaupun nggak sesuai, tapi dia tetap meniati. Iya. Coba dulu nggak apa-apa, jalani dulu. Jalani dulu pokoknya. Jangan pernah menyerah. Itu sih kalau menurutku. Jadi semuanya itu kayaknya ada jalannya masing-masing. Iya, Jangan pokoknya takut kalau jurusan yang sekarang jangan itu, pernah merasa teman-teman tuh paling terpuruk, jangan. Aduh, aku wisuda online, nggak apa-apa. ngece kan. Aduh. Nah, lalu aku mau tanya nih, kamu waktu kemarin lulus itu, kamu itu setelah lulus ngapain sih? Aku setelah lulus itu punya rencana untuk jalan-jalan, lalu liburan 1 bulan liburan, karena skripsi itu benar-benar ya memuakkan ya bagiku. Nah, tetapi alangkah baiknya sebelum teman-teman liburan itu teman-teman sudah istilahnya punya tabungan. Nah, tapi aku udah nyiapin tabungan, udah nyiapin mau pergi kemana,
Untungnya aku keterima kerja gitu, padahal belum wisuda. Kok cepet? Ya makanya itu, aku ya gak tahu juga, aku udah dipanggil di telepon. Aku mau tanya. Jadi kamu udah ngelamar kerja nih setelah lulus? Pas skripsi. Pas skripsi sudah ngelamar? Heeh. Kok Karena aku yakin lulus gitu loh. Aku lo nggak kepikiran. Ya. Kalian kepikiran nggak ngelamar kerja padahal masih skripsian? Enggak, maksudnya bukan pas bab 1 ya, pas sudah mau akhir gitu, tinggal seminar hasil atau apa udah. Makanya temanmu kaget loh, kamu udah kerja, kau udah punya ini loh. Anda tidak tahu perjuangan saya ya. Saya scroll ya. Scroll TikTok. Enggak dong. Cari lowongan. Oh iya. Bilang gini. Fresh graduate, minimal pengalaman 2 tahun. Kalau kamu gimana? Kalau aku itu setelah lulus sama sih mikirnya pengen istirahat dulu lah. Sumpah capek banget itu bikin skripsi. Banyak suka dukanya, lebih banyak dukanya sih. Masa sih? Iya. Nggak ada yang hibur kamu gitu? Adalah, ada kan teman-teman. Oh. Teman-teman seperjuangan. Terus lanjut. Nah, jadi setelah lulus itu aku tuh pengen istirahat. Sebenarnya nggak ada sama sekali ngelamar kerja. Tapi di situ kalau sekarang aku bisa ngomong ke diriku yang waktu itu sih kayaknya harusnya aku nyoba ngelamar ke banyak ini sih pekerjaan karena pengalamanku sempat mendapatkan tawaran pekerjaan, tapi hati-hati guys. Tawaran pekerjaan yang sangat mudah didapatkan bisa menuju kepada kehancuran. Waduh, gimana nih? Ya jadi pokoknya instan-instan gitu, mending kalian harus waspadai. Gimana sih maksudnya? Gimana sih? Kamu ditelepon gitu tak? Enggak, sebenarnya bagus-bagus aja. Hanya hancur gimana sih? Kehancuran nggak hancur juga sih, gimana ya? Jadi aku tuh kayak mendapat lowongan pekerjaan, tawaran pekerjaan yang random lah. Entah dari siapa, aku nggak kenal orangnya, tapi ditawarin. Stalking kamu gitu ya? Mungkin. Nah, tapi karena aku orangnya sangat suka untuk nyoba-nyoba dan cari pengalaman lah, mumpung lagi nggak ngapa-ngapain kan. Aku ya coba aja. Dan itu di luar kota. Luar kota. Lumayan jauh. Ibu kota maksudnya. Wah, gila. Gajinya berapa JT? Nah, itu dia. Berapa mio? Berapa mio? Jadi yang aku bayangkan itu tidak sesuai realitanya. Karena aku tidak riset, aku tidak tahu apa-apa, tapi sok-sokan nyoba. Ya walaupun akunya aman-aman aja, tapi kan tidak menjamin untuk kehidupan berikutnya. Jadi saya memutuskan mumpung corona, saya memutuskan untuk ya, untuk kembali dan mencoba peruntungan lain. Begitu deh. Nah, ngeri ya. Untung kamu gak kenapa-kenapa. Iya. Harusnya ada tapi yang ada melindungimu loh. Tapi ada ininya loh. Saya siap melindungi. Pet. Lindungi apa ya? Nah, tapi habis itu walaupun di segi pekerjaannya bisa dibilang gagal ya, tapi saya dapat pengalaman yang sangat tidak terlupakan dan sangat, menurut saya sih beruntung saya mencoba-coba pergi ke luar kota itu, ke luar provinsi. Hancur tapi masih beruntung, masih beruntung karena saya mendapatkan teman-teman yang sangat baik, pengertian dan pokoknya the best lah. Jadi setiap pilihan, walaupun itu pilihan yang salah, tetap ada hal yang bisa disyukuri. Mantap, kuat ya. Ya kuat. Nanti ditulis di sini. Egul 2020. Oke. Kita lanjut. Kamu ada nggak pengalaman lucu selama udah kerja ini? Iya sih, pengalaman lucu itu banyak banget dalam kehidupan saya. Gimana? Kadang-kadang orang tuh bilang saya lucu, padahal saya nggak ngerasa lucu gitu. Siapa yang bilang lucu? Ada lah. Nah,
Jadi pertama kali pas saya belum wisuda tapi udah keterima kerja itu saya keterima di satu startup. Saya nggak akan sebut namanya, startupnya. Wow. Ya jiwa-jiwa anak muda ini seneng kalau kita dengar kata startup itu, apalagi sekarang ada itunya ya, serial Korea. Oh, startup. Iya. Oh iya betul. Bener-bener bikin kita itu Tim siapa? semangat gitu. Nah, saya semangat sekali belajar banyak hal di startup itu, tapi kalau nggak salah itu bulan Agustus saya masuk. Masih percobaan September, Oktober, November, Desember saya seharusnya sudah diangkat sebagai programmer yang tetap di sana, udah nggak jadi masa-masa percobaan gitu. Nah, entah kenapa pada Desember itu bilang gini, teman-teman kita ada kejutan tahun baru. Wah, pas saya tambahin bonus, Kado jadi saya Natal. dinaikkan ya, kado Natal, kado tahun baru. Saya dipanggil satu persatu, ternyata startupnya bangkrut. Wah, sangat Padahal surprise sekali. saya udah senang dapat ya. Baru berapa kerjaan lama itu? nyantai. Ya mungkin dari Agustus, September, Oktober, Desember. September, Oktober, November, 4 bulan. Nah, aku udah seneng banget tuh, udah seneng banget. Orang tua udah bangga gitu kan, cepet sekali gitu. Ternyata tutup guys. Dan Gulung saya tikar bingung mau kerja di mana. Nah, teman-teman taunya saya udah kerja duluan. Iya kan? Sangar ya. Ya, namanya juga lucu. Aku nggak bilang sangar ya, lucu sekali. Kado Natal tapi bangkrut. Ya, itulah. Gimana perasaanmu saat udah ngelamar kerja nih, udah nyebar CV nih? Apa sensasinya sih menunggu jawaban dari lamaran kerja? Pertama itu deg-degan banget, kita takut salah ngomong. Banyak sekali artikel di internet ya, atau video TikTok, video IG, tips and trick ngirim email untuk HRD. Banyak banget. Dan kalau teman-teman baca semua itu akan jadi bingung beneran. Ini kan pertanyaan yang paling sering itu gini, kalau kalian ditanya mau gaji berapa, Apa kelemahan kalian? Apa kelebihan kalian? Waduh. Dan juga gimana tips and trick. Jadi awal-awal itu aku bingung banget, lalu merasa jadi kayak insecure gitu. Ini udah bener nggak emailnya gitu. Sekalian ceritain aja prosesnya. Prosesnya saya ngirim banyak sekali ya. Jadi 1 bulan tuh mungkin ada 30 lamaran saya kirim lewat email. Saya nggak mau kayak jalan-jalan gitu kirim, karena kebanyakan kalau programmer kan ya mereka pilih yang lewat email, kadang lewat WA, kadang lewat temen gitu. Jadi kayak gitu. Dan sensasinya itu beda. Kalau baru pertama-tama pasti deg-degan, tapi kalau udah lama ya gimana ya, udah biasa aja sih. Jadi total, email kalau nggak dibalas itu udah biasa. Jadi total ngirim lamaran itu berapa? Mungkin kalau dari awal mungkin kalau dihitung-hitung ya bisa 50 ya mungkin ya. Tapi dari sebanyak itu yang menghubungi berapa? Sejauh ini ya bisa dihitung jari ya, sekitar 10 lah yang menghubungi. Banyak itu. Tapi dari 50 loh ya. Tapi nggak semuanya lolos ke tahap selanjutnya. Iya. Ada yang nggak lolos, ada yang kamu siapa? Itu perasaanmu gimana waktu nggak lolos gitu? Pertama-tama ya rasa hancur ya. Jadi maksudnya, waduh, aku ini IT banget gitu. Iya sih, kelihatan sih IT banget. Kenapa? Error? Enggak. Bukan, maksudnya aku tahu jalan hidupku itu jadi programmer, udah kayak gitu. Aku udah jalan punya ninja ya. Iya, inilah jalan ninja. Nah, tapi ternyata skillku itu nggak bisa. Padahal aku udah kuliah ya lumayan lah di universitas yang gitu. Tapi tidak menjamin ternyata. Oke, ini aku mau nanya, kamu ada ini nggak kata-kata motivasi untuk teman-teman kita yang mungkin sekarang belum mendapatkan pekerjaan, apalagi sekarang lagi masa pandemi, susah pekerjaan. Menurut saya ya, jangan pilih-pilih pekerjaan, asalkan halal.
Iya kan, contoh temen mungkin kamu animator ya, tapi ketemunya Iya, lowongannya desain. Pekerjaan Nggak pertamaku apa-apa, nggak nggak animator. masalah. Pekerjaan pertamaku bukan animator. Tapi jangan sampai misal kamu animator tapi kamu daftar di rumah sakit jadi perawat gitu. Kasihan pasien. Iya, jadi ya memer-memer dikit nggak apa-apa. Misal akuntansi, ya jatuhnya misal dia megang manajemen atau dia jadi ya ada hubungannya lah sama administrasi, nggak masalah sih gitu. Kayak aku pengen jadi sistem analis, nggak akan bisa langsung daftar pertama kali fresh graduate sistem analis, pasti harus jadi programmer dulu, harus mau jadi bawahan dulu baru bisa ke atas. Maka tadi di awal kan bilang kan ternyata nggak bisa langsung banyak uang, harus meniti tanggal karir. Kalau teman-teman ada yang memang langsung bisa jadi kayak gitu ya itu satu berkat, ya kan, caranya memang seperti itu. Tapi kembali lagi, ingat ya, ingat ini, jangan sampai kita menyanyiakan kesempatan, karena kesempatan itu tidak pernah datang 2 kali. Ya betul, setuju banget. Apa yang ada di depan mata kita lakukan sebaik-baiknya. Itu sih kalau aku. Kalau kamu gimana? Kalau aku, teman-teman yang mungkin sekarang belum mendapat pekerjaan, kalian nggak boleh sedih, tetap harus produktif. Ngapain gitu yang bisa dilakukan? Kayak sekarang kan udah canggih ya, kalian bisa mencoba freelance atau bikin usaha Iya, kecil-kecilan. freelance juga membantu sih pas aku dulu nggak punya kerjaan. Iya. Lumayan. Atau bisa jual makanan, minuman, atau ikut jual kosmetik. Wah itu. Atau nikah ya ikut suaminya. Cari Ya, itu suami yang kaya. termasuk usaha sih. Usaha juga sih. Iya betul. Iya. Kalau cewek gitu ya. Kalau yang cowok cari janda. Gak guyon. Nah jadi walaupun belum bekerja, tapi jangan sampai kita menghentikan otak kita bekerja. Iya, karena sebenarnya otak itu nggak bisa berhenti sih. Jadi pasti ada lah. Ya, entah kalian, pokoknya adalah harus yang kalian buat, walaupun itu belum sesuai yang kalian harapkan, tapi kalian. Tapi sulit sih ya. Aku sorry ya potong. Iya. Sulit sih. Kalau misalnya kita udah merasa nyaman sama keadaan kita sekarang, iya kan? Keadaan kita sekarang itu kita udah bisa HP-an, kamarnya AC-an, lalu bisa lihat-lihat video cewek-cewek cantik gitu kan. Atau orang tua udah menyediakan semua, kita udah punya semua yang kita miliki, kita nggak perlu berjuang lagi. Ya itu akan, loh aku ngapain kerja ya? Apa yang aku mau capai gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman yang mungkin yang terpuruk ya, kayak saya terpuruk gitu, pasti akan mencari segala macam cara gimana bisa bertahan hidup. Tapi aku nggak menyalahkan teman-teman sobat-sobat yang crazy rich ya, tapi itu nggak masalah, itu beda-beda tiap orang. Ya. Pokoknya kita tadi nggak boleh berhenti untuk berinovasi dan berkarya. Oke? Udah wis aku gitu, aku banyak ngomong capek. Aduh. Ya, kita yang biasa-biasa saja harus bisa menjadi luar biasa. Biasa. Oke. Tunggu. Kok HP-nya bunyi-bunyi? Kayaknya kita dapat pertanyaan nih. Tanya apa? Gila. Ini konten baru loh. Barusan belum diupload loh. Tapi udah ada yang masuk pertanyaan. Jadi gini, kita dapat pertanyaan dari Wow 2011. Waduh. Mungkin Taladuk. ini 2011 apa ya maksudnya? Mungkin angkatannya dia nggak lulus mungkin. Atau mungkin dia masuknya tahun 2011. Oh iya. Tapi lama juga ya. Nah, dia mau tanya nih. Pertanyaannya cukup banyak sih. Dia tanya, "Kak mau tanya, di dunia kerja itu enak ya Kak? Kelihatannya kok enak, dapat duit, nggak ada tugas kayak di sekolah. Lalu bisa traktir teman-teman. Itu gimana Kak? Apa kayak gitu? Ayo gimana?" Ini kita pas diskusi ini udah jawab sih sebenarnya pertanyaan itu.
ya kan? Oke. Kita berarti harus berusaha dulu. Kecuali kamu anaknya bos, ya kan? Usah kerja, usah. Jadi bos aja, menggantikan papamu ya. Apa sih? Iya kan Ya, anaknya bos. Jadi kerja itu Nggak bisa. pasti ada enak dan nggak enaknya. Nggak semuanya enak, nggak semuanya Iya, nggak terus enak. teman-teman kalau belum bisa beli apa-apa jangan utang menurutku. Ya itu betul sih. Iya, udah wes. Nikmatin dulu aja yang ada sekarang. Jangan utang. Oke, sekarang masuk ke close statement. Apa perbedaan hidupmu sebelum dan sesudah kerja yang paling kamu rasakan? Iya, kita masih bergantung sama orang tua lah ya. Sekarang juga masih sih. Tapi yang paling adalah kita punya pemikiran yang harus positif selalu. Karena di pekerjaan tuh pasti ada namanya persaingan, dan persaingannya ini ya mungkin hampir sama lah kayak kita kuliah atau kita sekolah, tapi ini lebih real. Iya, bahkan saingannya pun mungkin nggak cuma sama teman sekantor. Mungkin kamu lihat ini story Iya. jadi sainganmu Iya, tuh temanku udah di Alphard, kok di Alphard apa? di apa? Di Oxford. Nah, iya. Udah di Sydney gitu kan. Iya. Udah kerjanya udah BUMN gitu. Iya. Kok aku nggak diajak? Aku kan temennya. Iri, bilang bos. Hai. Serius. Jadi gitu sih. Jadi pikiran kita udah nggak lagi kayak ecek-ecek lagi. Sekarang kamu ya apa, bertahan hidup. Nggak cuma untuk dirimu aja, untuk keluargamu, untuk adikmu. Kalau di saudara-saudara. ini kehidupan sosialmu apa ada perubahan? Iya, banyak orang minta traktir sih. Kan udah kerja. Mereka nggak tahu. Dikit-dikit traktir lah, dikit-dikit traktir. Ayo nyumbang. Padahal mereka tidak tahu pengeluaran oleh Iya. orang. Kita kan juga punya mimpi kan. Nanti mau nikah, mau apa, itu kan juga ditabung, nggak bisa langsung moro-moro boom gitu. Jadi Kalau traktir terus kitanya nggak makan. traktirnya KFC. Kayak, Kita makan nasi tok sama garam kan ya, kasihan loh itu. Jadi teman-teman yang misal teman-teman belum dapat, tapi ada teman yang dapat, jangan digitukan. kecuali kalau si orang itu yang mau traktir sendiri itu Iya. dihargai. Jangan wih udah kerja masa nggak traktir, orang itu juga sungkan ya kan. Iya. Udah sungkan minta traktir apa enggak. Kalau aku sih pertama-tama gitu, lama-lama Kak, Kok jadi galak? aku bukan mamamu. Tapi nggak apa-apa kalau teman-teman minta traktir. Traktir EV. Minta sama dia nih. Kalau aku nih yang kurasakan perbedaannya, pertama waktu untuk main ke teman-teman itu sangat berkurang. Jadi cuma bisa dilakukan lewat via telepon, vid call, Nah, temanku malah nggak ada yang gitu. dan bahkan teman-teman pun jadi berkurang karena apa ya, fokusnya itu loh nyambi udah masing-masing. fokusnya udah beda. Kalau kuliah dulu kan masih apa ya, cuma tugas doang, kadang Punya penderitaan yang sama. iya ya mau kan? kerjain nggak apa-apa, nggak dikerjain masa bodoh. Nah kalau udah masuk dunia kerja ini kan kalau nggak dikerjain ya dikeluarin nanti kan nggak Anda dapat bisa ditapok. nggak dapet ini. Tapok secara peraturan. Iya. Keluar. Aku ngerasanya ya itu pertama dari pertemanan kayak susah lah waktunya. Lalu selanjutnya itu ada kayak perasaan kayak aduh nggak mau bebanin orang tua lagi. Langsung auto berhemat biar gak minta kalau kekurangan. Karena habis beli makanan itu. Apaan, nggak ada. Kan ini ngaco ya. Jadi udah mulai ngaco, biar gak semakin ngaco, kita selesai Iya, sampai sini. selesaikanlah. Ngaco. Mantap. Mantap.